Kalau tadi Kang Ahmad sempat mengatakan bahwa sebetulnya KPAI sendiri bisa menjadi wadah kok kalau misalkan anak-anak ini bisa ingin konseling atau ingin ya curhat, menyampaikan ingin mencari tahu ini sebetulnya saya kenapa sih. Dan yang paling menarik ini bagaimana sih sebetulnya KPAI sendiri menanggapi bahwa mungkin kalau orang tua yang ada di rumah tidak menyadari bahwa ada yang aneh nih sama anak saya. Nah, apa sebetulnya tindakan-tindakan yang bisa disosialisasikan kepada orang tua nih kalau ada yang aneh sama anaknya, ini loh tindakan yang harus dilakukan. Itu seperti apa? Ini bertumpu pada landasan kami adalah 5 pilar ya, 5 pilar negara terkait dengan perlindungan anak. Pertama adalah hadirnya peran negara, peran pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat. Ini penting. Ini penting. Kalau dalam hal ini menyikapi persoalan fenomena, misalkan kasus ini, peran negara tidak hadir juga tidak akan persoalan. Peran pemerintah juga tidak hadir juga tidak beres. Peran keluarga juga tidak hadir tidak akan beres. Masyarakat juga lingkungan sekitar juga tidak beres. Ini harus ada sinkronisasi. Nah sekarang peran masyarakat ini kan di sini bukan saja KPAI ya, ada sejumlah lembaga-lembaga perlindungan anak, ada sejumlah organisasi LSM. Ya LSM yang concern dalam ya gitu kan, ini harus ada sinergitas ini. Ini tentu harus menjadi hikmah ya, peran kita bersama ini sinergitas, jangan sampai menjadi bola liar kasus ini sehingga di kemudian hari angkanya sungguh fantastis ini kan itu kan. Nah ini KPAI tentu konsen sekali dengan hal ini kan itu kan. Kita melakukan advokasi kegiatan-kegiatan di beberapa daerah dan menerima curhatan-curhatan anak. Jadi kita juga tidak bisa apatis ya Kang? Ya, terutama kan konsen kita ini terhadap anak yang usianya usia rentan ya Bu. Kalau kan melihat kasus yang di Garut itu Kang, kalau kita lihat banyaknya katanya SMP dan SMA, berarti ini peran guru juga sebetulnya kemana? Betul, betul. Ya, ini kan usia-usia rentan ini usia-usia 15 tahun ya. Usia 15 tahun usia rentan. Dan ini usia-usia mencoba ya. Mencoba bukan saja LGBT ya, bukan. Segala hal, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Yang paling tentu yang paling ironis ya, yang paling ironis ternyata komunitas LGBT bukan saja anak-anak yang paling fantasi jumlahnya, adalah orang dewasa di luar itu kan gitu kan. Saya kira ini tentu jangan ada propaganda ya. Propaganda mengajak ini, saya bilang ini sebuah fakta fenomena sosial dan fakta sosial. Mereka hadir di tengah masyarakat, tentu ini kita harus bisa ada solusi ya. Ini masalah juga harus solusi. Dan tidak menyelesaikan masalah. Kalau keberadaan mereka, kita misalkan kasus di Garut dengan cara kekerasan gitu. Dan kita juga agak susah mungkin mencari akarnya, juga agak sulit mungkin. Dan kalau menghadapi anak-anak tentu berbeda sekali dengan menghadapi orang-orang yang dewasa yang memang mereka sudah mengalami LGBT itu berpuluh-puluh tahun katakan seperti itu. Saya ingin ke TIP, kalau melihat dari tadi Kang Ahmad mengatakan bahwa harus ada pengawasan atau ada peran orang-orang terdekat baik dari keluarga, terutama pemerintah. Mungkin kalau untuk hukum kita bisa kembalikan lagi kepada pemerintah sendiri. Orang-orang terdekat khususnya mungkin kalau di rumah, kayaknya kalau anak-anak lebih lama di luar, lebih lama di sekolah, lebih lama di tempat les atau dengan teman-teman bermainnya. Ini yang menarik adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang terdekat jika memang merasa bahwa ini teman saya kok agak aneh ya, suka sesama jenis. Nah, sedangkan orang-orang terdekat mungkin bukan berarti harus bersikap apatis seperti yang kayak ya udahlah bukan urusan gue juga gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa melakukan hal seperti itu ya Teh. Bagaimana seharusnya? Jadi sebetulnya kalau dari sisi psikologis maka kondisi remaja itu harusnya tetap dirangkul, gitu ya. Jadi seringkali orang tua itu kalau anaknya udah gede dikit, udah ABG, anak baru gede gitu ya, udah aja gitu, biarkan mereka sibuk dengan teman-teman gitu ya. Nah sebetulnya salah gitu ya. Jadi tetap harus dirangkul, tapi caranya sudah tidak bisa seperti pada saat mereka anak.
caranya harus lebih mulai seperti sahabat gitu ya, mau cerita, terbuka hati ke hati. Nah, kondisi itu kadang-kadang tidak terjadi dalam masyarakat sekarang gitu ya. Orang tua cenderung kalau anak ya anak gitu, ketika mereka remaja ya masih dianggap anak aja, tetap itu anak saya gitu ya. Makanya harusnya sudah mulai berkembang, ini adalah sahabat. Jadi sehingga mereka bisa cerita sama orang tua. Dari cerita itulah kita bisa mengarahkan, membimbing, membina supaya mereka tidak salah pilih, tidak salah arah, dan jangan sampai salah pilih teman. Karena sesungguhnya kondisi tadi yang saya di awal gitu ya disampaikan, ini kondisinya belajar gitu ya. Jadi dan katanya ini juga menular ya, menular, ini tuh menular gitu ya. Kalau kita dalam ininya tuh model, ada modelnya gitu ya, ada modelnya, ada orang-orang dewasa yang mengkampanyekan ke yang muda bahwa ini lifestyle yang asik loh gitu, nggak akan bikin hamil, kan bahaya gitu ya. Nah, ini yang harus kita bicarakan gitu ya, dan harus terbuka di lingkungan sekitar masyarakat untuk merangkul anak-anak remaja ini gitu ya, merangkul supaya mereka mau cerita, mau bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan tidak bergabung dengan komunitas yang tadi yang ini akhirnya mungkin singkat saja dari TIP dan Kang Ahmad. Saya ke TIP terlebih dahulu, apa sebetulnya langkah taktis dan strategisnya untuk kedepannya untuk mungkin adik-adik kita yang LGBT ini? Kalau saya sih secara pribadi gitu ya, bahwa kalau sampai gitu ya kalian punya perasaan tadi ya, perasaan gundah gulana, salah, apakah ini salah pilih dan sebagainya gitu ya, sesungguhnya kondisi ini dari dulu pernah ada gitu ya. Allah sudah kirimkan ini sebagai ujian gitu ya. Tinggal pertanyaannya, apakah mau dipilih untuk memilih melakukan tindakan perbuatan dosa ini ataukah tidak gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah arahnya adalah kuatkan gitu ya, kuatan kemampuan keimanan kita, tadi kondisi lingkungan sosial yang sesuai. Jangan bergabung dengan komunitas ini yang malah menguatkan perbuatan yang salah gitu ya. Jadi artinya dari kitanya juga sendiri punya pilihan gitu ya, kemudian memilih lingkungan yang tepat, karena siapapun kita bergabung itu akan menguatkan perilaku kita. Sesoleh-soleh apa barengnya sama mafia ya akhirnya ikutan berbuat kriminal juga gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang jadi kunci awalnya. Betul. Kalau dari Kang Ahmad sendiri, ini bagaimana langkah taktis ke depan ya? Ya, saya selalu menyebutkan perilaku hidup tidak normal ya, PHN. Ya. Kalau PHN tentu bukan saja LGBT ya, banyak. Salah satunya adalah perilaku hidup tidak normal adalah penyimpangan seksual. Betul. Yang pertama adalah pengawasan keluarga yang sungguh urgent. Ya, di keluarga itu kurang lebih sekitar 80% pendampingan. Di sekolah hanya 20% saja. Keluarga sungguh luar biasa. Jadi hindari dan awasi anak-anak ini, karena mereka kebanyakan yang terindikasi itu karena ada persoalan psikologis. Betul. Broken home, ya, mencari identitas. Iya. Itu. Mencari perhatian juga mungkin ya Kang Ahmad ya. Dan coba-coba. Nah, baik. Terima kasih Kang Ahmad dan TIP sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama. Mudah-mudahan kasus ini dan pemerintah juga harus turun, dan ini penting sekali apalagi kasusnya sudah 2.600 di Garut yang sudah bergabung di grup Facebooknya, karena saya sudah mengecek juga. Baik, terima kasih Kang Ahmad, TIP. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar untuk hari ini. Simak kembali dialog ini via kanal YouTube iNews Bandung. Bagi Anda yang belum menyimak sedari awal, akhirnya saya Junior Atmaja mengucapkan semangat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.